Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas tema Islam agama damai. Tentu sebab pemilihan tema ini karena sekarang lagi ada fenomena yang sedang terjadi dan sedang marak di negara kita. Sebenarnya ini bukan kasus baru, tapi sudah terulang beberapa kali sebelumnya, di mana sebagian anak-anak muda yang menisbatkan diri pada Islam, mereka membom dan akhirnya mengatasnamakan Islam ataupun jihad. Jadi ada kesan Islam itu bukan agama yang damai. Islam itu penuh dengan teror, bahkan gembongnya terorisme dan radikalisme. Dan ini teman-teman perlu diluruskan. Sehingga jangan sampai umat Islam termakan dengan isu ini dan akhirnya kita sendiri menjadi alergi dengan agama kita. Dan lebih parah lagi, kita alergi dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena pelaku bom berjenggot, kita alergi dengan jenggot. Karena pelaku bom bercadar, kita alergi dengan bercadar. Dan seterusnya. Ya. Padahal sebenarnya pelaku-pelaku ini adalah membawa syiar diri mereka sendiri. Bukan Islam sama sekali. Kita harus bijak teman-teman, dan tentu bijaksana. Ya. Dan adil dalam menilai. Kalau seandainya ada satu orang Indonesia melakukan kriminal di Amerika misalnya, tentu kita orang Indonesia semuanya tidak akan terima kalau orang Amerika mengatakan seluruh Indonesia itu pelaku kriminal. Karena yang sedang melakukan adalah orang tersebut. Saya pernah berbicara juga dengan seorang teman beragama Katolik, orang yang saya kenal di pesawat pada saat itu. Karena dia bicara tentang kasus orang Islam itu atau agama Islam adalah agama pembunuhan, agama terorisme. Di saat-saat awal-awal isu terorisme yang diangkat, kejadian 11 September, 2 gedung yang hancur di Amerika, maka saya mengatakan, kami dalam Islam ada sebuah ibadah suci untuk membela agama ini yang dikenal dengan jihad. Dan saya yakin juga dalam agama Anda ada perang suci, membela agama Anda. Dia bilang iya. Baik, saya bilang, apakah Anda sebagai agama Katolik terima kalau seandainya ada satu orang Katolik yang melakukan pemboman misalnya, atau apalah, ya, sebuah kriminal dilakukan, lalu kemudian orang-orang mengatakan semua Katolik seperti itu? Dia jawab tidak. Maka saya mengatakan seperti itu juga. Kalau ada beberapa individu muslim yang melakukan perbuatan ini, atau perbuatan yang memang tidak baik, tidak mencerminkan Islam, tapi mencerminkan dia sendiri. Dia sedang memperkenalkan tentang diri dia, keyakinan yang dia bangun di atas pondasi yang salah. Karena Islam teman-teman bukan agama teror, bukan terorisme, dan bukan juga mengajarkan radikalisme. Sama sekali. Mari teman-teman kita sama-sama membuka materi kita ini dengan membuka hati kita, pikiran kita. Di awal Ramadan ini kita meminta keberkahan kepada Allah SWT untuk merenungi seperti apa sebenarnya agama Islam itu. Kita akan coba lihat teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran dulu yang menggambarkan tentang Islam. Anda bisa buka dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ya. Saya juga akan buka di handphone di aplikasi Al-Quran kita. Ayatnya ada di ayat 11, tapi yang lebih tepat sebenarnya ayat 22 ya. Anda bisa lihat surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Orang yang berstatus muslim ini, yang kita sekarang umat Muhammad SAW berstatus seperti itu,
adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta Allah. Langsung Pencipta langit dan bumi ini, orang Yahudi pun mengenalnya, orang Nasrani pun mengenalnya, yang kalau digabung Islam, Kristen dan Yahudi, kita akan menjadi penduduk mayoritas muka bumi ini. Hindu, Buddha dan yang lainnya ateis adalah persentasenya sangat kecil kalau kita gabungkan tiga. Dan tiga-tiga ini mengenal Tuhan, ada Tuhan namanya Allah. Hanya beda dalam mempersepsikan atau membatasi. Orang Yahudi membatasi sampai Nabi Musa saja, orang Isa sampai Nabi Isa saja. Kalau kita umat Muhammad SAW, semua kita imani Nabi-Nabi tersebut. Makanya predikat Islam ada pada kita. Orang Islam adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Tuhan ini Allah sebenarnya diketahui oleh Yahudi dan Nasrani. Perhatikan apa yang Allah firman di sini dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubun min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, baiklah dalam keadaan Islam atau memang dia masuk Islam setelah dia dewasa? Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya, dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memastikan Muslim ini, orang Islam ini, yang menganut agama Islam, kalau dia ikuti ajaran Islam yang benar, karena Islam tidak akan pernah berubah selamanya. Dari awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti akan sama. Yang halalnya, yang haramnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, yang haramnya, yang makruhnya sama semua. Tidak akan berubah. Yang berubah adalah orang-orang yang belajar, tapi bukan pada rel yang benar. Bukan dari sumber yang benar. Mereka otodidak misalnya, atau mereka belajar dari orang-orang yang dasarnya memang sesat. Nah ini semua berbahaya. Jadi dasarnya Islam itu adalah baik. Anda tahu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang yang susah, terlilit utang, ya, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik bahkan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Itu Islam ajarkan. Luar biasa gitu. Ya. Bagaimana Islam datang teman-teman sekalian memberikan gambaran yang luar biasa. Coba teman-teman sekalian, kita lihat bermula misalnya dari Islam mengajarkan salam. Semua Muslim, kenal, tidak kenal, mengucapkan salam. Apa isinya? Assalamualaikum. Semoga keselamatan, ya, kemakmuran, ketentraman, kedamaian selalu bersamamu. Maksudnya kau tidak buat kerusakan, kau pun dapat ketentraman. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah, karunia Allah ada padamu. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan Allah berikan. Ini kan luar biasa ini. Bagaimana berisikan hal yang seperti ini. Salam. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, pada saat seseorang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Perbuatan apa dalam Islam yang paling baik setelah kewajiban-kewajiban? Kewajiban tidak ada pilihan. Yang sunnah apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau mentraktir orang makan, memberikan makan kepada orang-orang, orang kaya kah, orang miskin kah, kenal kah, tidak kenal kah, ya. Orang muslim kah, non muslim kah, kasih makan. Kemudian waktu salimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam, ya, ini kepada orang muslim, kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Kita selalu saling mendoakan agar kita ini menjadi orang yang tentram, yang damai. Itu terjadi teman-teman, dianjurkan antara suami istri, antara orang tua dengan anak,
antara kerabat dengan kerabat, teman kerja sama teman kerja. Bahkan orang yang tidak dikenal pun kita dianjurkan mengucapkan salam. Ini sebuah jawaban yang mutlak kepada orang yang menganggap Islam itu adalah agama teroris, agama teror, agama radikal. Ini terus ya ditanamkan di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka lari dari agama mereka. Mereka alergi sendiri dengan agama mereka. Cukup banyak hadis yang memotivasi masalah ini. Kata Nabi SAW, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in ma in fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian melakukan kalian akan saling mencintai. Lalu beliau mengatakan sendiri sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini doa. Makanya saya selalu tekankan teman-teman sekalian, jangan pernah suami telepon istrinya atau ketik WA atau SMS kepada istrinya atau sebaliknya suami pada istri pada suaminya atau orang tua pada anaknya, anak pada orang tua atau bertemu secara langsung. Orang tua, suami masuk ke kamar, masuk ke rumah, masuk ke kamar istrinya. Istrinya masuk ke ruangan kerja suaminya. Anak-anak masuk ke ruangan orang tua, kamar orang tuanya atau ruangan kerja orang tuanya. Atau orang tua masuk ke kamar anak-anaknya. Atau masuk ke ruang tamu. Kecuali ucapkan salam. Kalau sehari kita ngobrol sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama anak kita, sama teman-teman kita, sama siapapun, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Kata Nabi SAW pada seorang sahabat yang masuk ke dalam majlis beliau lalu mengatakan, Assalamualaikum. Semoga keselamatan ya, buat anda. Ketentraman, kemakmuran. Artinya anda bisa menjadi orang yang menyebarkan ketentraman dan kedamaian itu. Dan anda pun tentram, tidak diganggu oleh orang. Keselamatan dunia akhirat. Lalu orang itu duduk. Kata Nabi SAW menjawab, lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah dengan warahmatullah. Semoga keselamatan dunia akhirat, kedamaian, ketentraman ada pada anda. Dan itu juga tersebar dari anda. Ya, tidak mengganggu orang lain. Dan semoga rahmat Allah, karunia Allah selalu bersama anda. Rezeki. Orang itu duduk, Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, dan dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Semoga Allah berikan karunia-Nya atau rezeki padamu. Semoga Allah juga berikan keberkahan. Keberkahan. Artinya cukup. Orang itu duduk, Nabi SAW menjawab mengatakan, lahu salasun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi ada motivasi untuk membaca. Mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis, ketik, tulisan atau lisan. Ya. Bertemu langsung atau jarak jauh. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih dicemburi oleh orang Yahudi dari kalian, kecuali disalam kalian. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan perkataan kalian amin di belakang imam. Karena kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang yang engkau murkai dan orang murka dan orang sesat. Kalau kita mengatakan amin, Yahudi cemburu dengan itu. Islam agama damai. Begitu juga teman-teman sekalian tentang masalah hadis Nabi SAW. Bagaimana kita dianjurkan untuk memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Itu bagian daripada keimanan bagi seorang muslim. Memindahkan sesuatu dari jalan. Perhatikan hadisnya. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, al-imanu bid'u wa sab'una atau bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling tinggi tingkat keimanan adalah memahami, ya, meyakini, menerapkan dalam kehidupan la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta di langit dan bumi kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Dan memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, ya, duri kah, paku kah, potongan kayu kah, apa saja, adalah yang terendah dari tingkat iman itu. Dan ketahuilah rasa malu. Malu melakukan perbuatan yang memilukan, memalukan, bagian daripada iman. Ini luar biasa teman-teman. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad nomor 9. Ya. Juga dalam Sahih Imam. Adab Mufrad nomor 598 dan dalam Sahih Bukharinya beliau meriwayatkan di nomor 9 dan Muslim meriwayatkan di nomor 35. Dan lafaz ini mirip Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan juga jilid 2 halaman 414, 445, Abu Daud nomor 4676, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, semua teman-teman sekalian, ya, meriwayatkan hadits ini. Ini luar biasa. Ya. Memindahkan duri, sesuatu yang berbahaya dari jalan, bagian daripada keimanan. Ini maknanya sangat dalam. Sangat dalam. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, juga yang sahih, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan seseorang dari umatku yang menikmati surganya. Menikmati surganya. Fasilitas surganya karena pernah memindahkan sesuatu yang berbahaya atau duri dari jalanan. Itu luar biasa gitu. Perbuatan untuk tidak mengganggu orang lain, bukan cuma orang muslim, tapi siapa saja. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ini hadis tadi menjelaskan misalnya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'zi. Aku diperlihatkan, kata Nabi SAW, seseorang bolak-balik bersenang-senang di surga dengan sebab sebatang pohon yang ia potong dari jalan karena mengganggu orang yang lewat. Ya. Mengganggu kaum muslimin. Wa fi riwayat dan riwayat lain, mar rajulun bi qasni syajaratin ala dhahri tariq faqala wallahi la unahhi yanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhil al jannah. Ada laki-laki yang melewati batang pohon yang berada di tengah jalan, mengganggu orang, enggak bisa lewat. Maka dia berkata, demi Allah saya akan menyingkirkan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dengan itu dia masuk ke dalam surga. Wa fi riwayah lahuma, dan riwayat juga dari sama dari Bukhari Muslim. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghasna shaukin wa 'ala tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Seseorang jalan, satu jalan, kemudian dia mendapatkan ada dahan berduri di jalan atau duri yang di jalan, mendapatkan duri di jalan, lalu yang menyingkirkannya, kemudian Allah pun berterima kasih padanya dengan mengampuni dosa-dosanya. Itu kan luar biasa gitu, ya. Luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan masalah ini, teman-teman sekalian. Memindahkan duri, memindahkan sesuatu dari jalan, supaya tidak ganggu orang lain. Kalau itu saja kita disuruh, bagaimana dengan, ya,
menjaga darah orang, tempat ibadah orang. Tidak pernah dalam Islam kita disuruh bom gereja, bom tempat-tempat ibadah orang muslim, tidak pernah. Kan kita disuruh mendakwakan Islam untuk memperbaiki keyakinan mereka. Kita bukan membenci tempat ibadahnya, rumahnya, hartanya, bukan. Keyakinannya, bukan fisiknya juga. Bukan fisiknya. Keyakinannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu sebelum Islam benci Islam. Tapi orang-orang kafir ini benci fisiknya kaum muslimin, maka disiksa umat Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, gak ada sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah suruh mengenang sahabat masa lalunya Umar. Ingat ya, orang ini pernah menyiksa kita ya. Walaupun dia sudah muslim, tidak pernah begitu. Disambut meriah, bahkan para sahabat gembira dengan masuk Islamnya mereka. Atau seperti Umar dan teman-teman yang lain. Masuk Islamnya Abu Sufyan, ya, masuk Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal, masuk Islamnya subhanallah, ada satu lagi, ada beberapa orang sahabat yang jadi sahabat dulu yang membenci Islam. Bagaimana Allah SWT membalik mereka dan akhirnya mereka hidup dalam membela agama Islam. Jadi yang Islam sedang luruskan adalah keyakinan yang salahnya. Bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan tempat ibadahnya. Nanti kalau dia dapat hidayah masuk Islam, dia akan tinggalkan sendiri semua itu. Harta haramnya, tempat ibadahnya yang salah, ritual ibadahnya yang salah, dia akan tinggalkan dengan sendiri. Begitu Islam datang teman-teman sekalian. Bukan dengan main bunuh sembarangan sana sini. Betul juga dalam hadis ini dikatakan, dan malu bagian daripada Islam, daripada iman. Sampai kata Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak malu lagi, buat apa yang kau mau, terserah. Islam datang mengajar rasa malu. Ya. Dan cukup banyak bahasan berhubungan dengan masalah ini tentunya teman-teman sekalian. Saya tidak sebutkan semua, tapi ini contoh. Begitu juga teman-teman sekalian dengan hadis Nabi SAW. Ya. Yang menyebutkan tentang hadis orang yang membantu memberikan anjing, hadis Bukhari, minum. Ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama itu berbunyi, kata Nabi SAW, ada seseorang laki-laki, yang laki-laki ini kehausan, kemudian dia turun di sumur, ya. Kemudian dia pun setelah turun di sumur, dia minum. Pada saat dia keluar, kata Nabi SAW, dia menemukan ada seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya saking hausnya sampai menyentuh tanah. Sampai menyentuh tanah. Maka apa kata orang ini? Sesungguhnya anjing ini telah tertimpa rasa haus sebagaimana aku telah tertimpa. Maka dia turun kembali. Nabi SAW gambarkan bagaimana dia turun ke sumur, kemudian mengisi air di sepatunya. Lalu dia gigit dengan giginya. Kemudian dia panjat sumur tersebut, lalu dia berikan minum kepada anjing tadi. Yang terjadi apa? Nabi SAW mengatakan Allah pun berterima kasih padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Atau riwayat lain kalau tidak salah mengampuni dosanya. Riwayat yang kedua adalah seorang pezina. Sama kasusnya, kehausan, minum di sumur, kemudian dia keluar, dia lihat anjing, lalu kemudian dia berikan minum. Ya. Lalu Allah memaafkan kesalahannya, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dari hewan-hewan? Hewan, bukan manusia, hewan. Anda berikan minum, makan hewan, dapat pahala. Kata Nabi SAW, di setiap jenut nyawa ada pahala. Kita disuruh jaga itu teman-teman sekalian, mengejar pahala, bukan membunuh. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang menamakan atas nama Islam. Ini bukan bagian dari Islam. Kita umat Islam berlepas diri dari itu semua. Setiap negara muslim pun memerangi mereka. Indonesia menangkapi mereka. Saudi menangkapi mereka. Negara-negara sudah menangkap mereka. Karena bukan bagian daripada Islam. Para ulama mengingatkan, para dai mengingatkan tentang
kesalahan mereka ini. Begitu juga teman-teman sekalian, cukup banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan bagaimana akhlak Islam. Coba renungi. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, khairukum ahsanukum qadha. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Artinya orang yang paling dicintai Allah, paling besar pahalanya, tinggi derajatnya. Orang yang kalau punya utang, lalu dia bayar. Dia bayar, dia kasih kepada orang. Jadi bukan sifat seorang muslim lari dari utang, matikan handphone. Bukan muslim itu. Bukan sifat Islam maksud saya. Islam agama yang benar. Anda utang, pada saat Anda butuh, anak Anda sakit, butuh ini, butuh itu, Anda merengek-rengek datang. Nah, pada saat Anda juga harus membayarnya, tiba saatnya Anda jangan lari. Berikan itu. Bahkan diancam dalam Islam, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mati syahid, dan dia hidup lagi, dia terbunuh lagi, dia hidup lagi, terbunuh, dan kemudian ya, sampai 3 kali dia mati syahid, tetap belum diterima sama Allah selama dia masih punya utang sampai dibayar utang tersebut. Ada sangkutan sama orang, tidak boleh sakiti hati orang, tidak boleh menipu orang. Itu Islam ajarkan. Begitu indahnya Islam itu, begitu damainya, supaya tidak terjadi keributan. Juga dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW waqafa ala unasin julus faqal. Beliau berdiri di tengah orang-orang yang lagi duduk. Lalu beliau berkata, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku tunjukkan, beritahukan kepada kalian sebaik-baik dan seburuk-buruk orang di antara kalian? Siapa orang paling baik, siapa orang yang paling buruk? Qala, Abu Hurairah berkata, fasakatu. Para sahabat diam. Faqalu, dzalika thalath marrat. Nabi SAW ulangi 3 kali. Mau enggak saya beritahukan kalian siapa orang baik, siapa orang buruk di antara kalian? Yang terbaik malah dan yang terburuk. Faqala rajul, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Maka setelah 3 kali Nabi SAW ulangi, seseorang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kami mau dengar siapa orang yang terbaik di antara kami dan siapa orang terburuk di antara kami. Qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ya. Diriwayatkan Tirmidzi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang selalu dirindukan kebaikannya. Karena kalau kita ketemu sama dia, senyum, ramah, dermawan, ya, mengalah, pemaaf. Itu orang yang paling baik di antara kalian. Di antara muslimin yang paling baik itu. Dan orang yang paling buruk, kata beliau SAW adalah justru orang yang keburukannya itu ya, dikhawatirkan atau membahayakan. Ya. Beliau mengatakan, maaf saya ulangi dulu, orang yang paling baik adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan terjaga keburukannya. Sementara orang yang paling buruk justru sebaliknya. Ditakuti ya, dan berbahaya bagi orang-orang. Itu sifat umat Islam. Mereka yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Diharapkan kebaikannya, dirindukan kedatangannya, karena tadi sifat-sifat baik sama dia, dan juga orang aman dari dia. Tidak pernah merasa takut karena orangnya tidak akan mengganggu. Sampai ada kadang-kadang kita lihat orang saking baiknya, ya, orang mengatakan, oh kalau si fulan sih gak bakal mengganggu kita. Si fulan sih gak bakal sakitin kita. Si fulan gak bakal mengambil harta kita. Dititipkan harta kamu sama si fulan, oh saya percaya sama orang itu. Saking baiknya, nah itu muslim. Itu anjuran dalam Islam, dan hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2603. Juga dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak ada dalam Islam. Bukan simbol Islam itu kalau ada muslim dan muslimah saling sihir, menyihir satu sama lain, suami istri saling memukul, saling menghardik, saling mencaci maki, mengekspos aib di medsos. Bukan sifat Islam. Dia individu. Islam tidak seperti itu.
Apa kata Nabi SAW? Turungi dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling layak untuk dihormati, ya, dijadikan teman, adalah seorang suami yang paling baik pada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik pada istrinya. Juga sebaliknya, istri juga yang paling baik pada suaminya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 285. Jadi seorang muslim dianjurkan jadi suami yang terbaik, yang paling baik akhlaknya, santun, ramah, pemaaf, pelindung, ya, dermawan, jujur, semuanya pada istrinya. Istri juga begitu, yang terbaik dalam Islam, dan itu simbol Islam, yang jujur, yang amanah, yang tanggung jawab, yang sopan, yang suka melayani suaminya, memaafkan dan seterusnya. Itu Islam. Jadi kalau ada selain ini bukan bagian daripada Islam, dia pribadi. Gak boleh kita tarik kepada Islam. Karena Islam tidak akan pernah berubah. Tetap akan selalu agama yang terbaik. Kalau Anda pelajari Islam dengan benar, teman-teman sekalian, semua yang baik-baik diperintahkan. Tadi saya sebutkan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, sedekah, senyum, bantu orang susah, jenguk orang sakit. Wah, semuanya, dan ada keutamaannya, ada fadilahnya. Dan semua yang buruk-buruk, mukul, gunjing, fitnah, curi, ya, apalah, mengganggu orang, membunuh tanpa alasan yang benar. Alasan yang benar itu seperti di medan perang, lagi berperang, itu beda. Musuh harus dibunuh. Kalau tidak membunuh, maka dia akan membunuh kita. Atau orang yang melakukan kriminal dan dihukum mati oleh pemerintah, itu beda. Itu semua diancam, dan ada ancaman, dan ancamannya di berat di dunia dan berat juga di akhirat. Siksa kubur dan di akhirat di neraka. Anda jalankan Islam ini dengan benar, Anda akan menjadi orang yang baik. Di dalam hadis yang lain kita dianjurkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Perhatikan bagaimana kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik Islamnya, sebaik-baik kalian kaum muslimin adalah yang Islamnya paling sebaik-baik kalian, ya, dari kaum muslimin, yang Islam yang dinilai baik, benar, adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu atau jika mereka memahami masalah itu. Diriwayatkan Ahmad, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Jami' nomor 3312. Akhlak yang baik, pemaaf, ramah, bukan pendendam, ya, tulus, semua yang baik-baik, itu sifat Islam. Islam itu agama damai, luar biasa gitu. Luar biasa. Begitu juga selalu disuruh berbagi makanan, beli makanan, dan sudah kita berikan gambarannya. Tapi ini hadis Nabi SAW yang berbunyi dari hadis Hamzah bin Suhaib dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in. Beliau berkata, fa inna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man at'ama at-ta'am. Orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang suka memberikan makan. Orang Islam kah, orang non-Muslim kah, kasih makan, minum orang. Disuruh berbuat baik. Bukan membunuh. Jadi membunuh, merusak ini bukan bagian dari Islam sama sekali. Kecuali dalam keadaan atau hal-hal yang diperintahkan dalam Islam. Dibolehkan. Seperti kita lagi berhadapan sama musuh di medan perang, itu beda. Ini semua hadis Nabi SAW berlaku pada saat bukan di medan perang. Kalau di medan perang, Nabi SAW berbeda. Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi orang-orang non-Muslim. Tapi itu pun kita dilarang mutilasi. Tusuk mati selesai. Enggak ada dendam, enggak ada mutilasi. Gitu kan. Di perang Uhud, orang-orang Quraisy sempat memutilasi kaum muslim. Bahkan paman Nabi SAW Hamzah radhiyallahu anhu dimutilasi. Dipotong hidungnya, dibelah dadanya, berdarah semua. Gitu kan. Namun teman-teman sekalian, di perang yang lain, Nabi SAW tidak pernah balas itu. Tidak membalas itu dengan kejahatan.
Pada saat Nabi SAW masuk ke Mekah, teman-teman sekalian, itu dikenal dengan Fath Mekah, dengan 10.000 pasukan. Setelah 13 tahun beliau disiksa, dihina, dikatakan mencuri, dikatakan penyihir, bukan pencuri, penyihir, penyamun, pendusta. Lagi sholat ditumpahin kotoran hewan di atas kepalanya, sallallahu alaihi wasallam. Bagi sholat diinjak batang lehernya oleh orang kafir Quraisy, ya. Dihina, dicaci maki luar biasa, 13 tahun. Setiap orang Islam boleh dipukul, boleh disiksa, dan tidak ada hukuman bagi orang menyiksa dan membunuh kaum muslimin. Sampai 13 tahun di Mekah yang masuk Islam cuma 183 orang. 83 sempat hijrah ke Ethiopia, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan 70 bersama Nabi SAW. Yang ke Ethiopia ini nanti datang di pembebasan Khaybar. Baru datang ke Madinah. Hijrah kembali ke Madinah. Nabi SAW waktu itu masuk teman-teman di Mekah luar biasa ya. Selama di Madinah pun di tahun 2 Hijriah perang Badr beliau berperang dengan Quraisy. Di perang Uhud tahun 3 Hijriah Quraisy menyerang Madinah. Di perang Khandaq, perang Ahzab di tahun 5 Hijriah juga dikepung Madinah dengan 10.000 pasukan yang membenci Islam. Bahkan mereka mau bagi-bagi Madinah. Tahun kurang lebih tahun 7 ya, tahun 6 atau tahun 7 ada kesepakatan Hudaybiyah. Ya, dan ini juga umat Islam dilarang masuk umroh. Menyakiti betul sebenarnya orang-orang kafir ini. Tapi subhanallah pada saat masuk pasukan muslimin di Mekah, coba perhatikan mana ada pasukan dunia seperti ini. Sudah disakitin, sudah dibunuh pengikut Nabi SAW, disiksa, dihinakan, beliau sendiri dihina. Beliau kumpulkan orang-orang Mekah, yang pada saat itu pasukan 10.000 masuk di Mekah tanpa ada perlawanan. Artinya seluruh Mekah menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Rumah mereka, harta mereka, mereka pun. Dalam hukum syariat begitu. Maka Nabi SAW kumpulkan mereka di Bukit Safa, lalu Nabi SAW mengatakan, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian, hai Quraisy? Seakan-akan beliau mengatakan, nih saya sekarang sudah dengan pasukan saya masuk. Dulu kalian siksa saya, hina saya, bunuh pengikut saya. Kira-kira apa yang saya lakukan sekarang? Umumnya orang bantai, ini kan penjahat semuanya. Maka mereka mengatakan, hai Muhammad, kalau ada orang baik, kalau ada lebih, dipuji-puji. Sampai Nabi SAW mengatakan, pergilah, kalian sudah bebas. Semuanya bebas, bukan dari tawanan perang. Semua harta mereka juga tidak ada yang jadi ghanimah. Di mana teman-teman tunjukkan ada sejarah peperangan seperti ini di dunia ini selama berlaku. Itu yang Nabi SAW contohkan di pembebasan kota Mekah. Sebelumnya di Khaybar, Nabi SAW juga tunjukkan itu. 9 benteng Yahudi yang dikepung. Ya, yang satu itu sekitar 43, yang pertama 43 atau 45 hari, 43 hari tempatnya, kemudian baru terbuka yang lainnya. Nah setelah mereka punya pasukan, beliau sudah menang sebenarnya. Ada beberapa benteng minta perdamaian, Nabi SAW masih terima perdamaian. Padahal dengan kekuatan power bisa serang, bantai saja sebenarnya, tapi enggak seperti itu, subhanallah. Yang mau damai-damai silakan, yang mau perang-perang, itu pun perang dengan tata cara yang benar. Dilarang bunuh anak kecil, dilarang bunuh orang tua, dilarang rusak fasilitas umum, ya, termasuk tempat ibadah, membakar pohon, ya, merusak tumbuh-tumbuhan, hewan, bunuh hewan-hewan, tidak ada dalam Islam. Agama damai ini, agama damai, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW juga memotivasi umatnya, umat Islam untuk menjadi orang yang terbaik. Minta kepada Allah SWT dipanjangkan umurnya, tapi semua berisi kebaikan. Tidak ada berisi kejahatan, kriminal, enggak ada. Perhatikan hadisnya. Ya. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi juga, dan Syekh Albani sebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3363 dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala ya Rasulullah, man khairun nasi. Seseorang Arab Badui datang dan mengatakan, ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang Allah panjangkan umurnya dan baik amalannya. Santun, ramah, dermawan, jujur, panjang umur sampai tua begitu terus. Ini ajaran Islam, teman-teman sekalian. Islam suruh ini.
Juga dalam hadis yang lain, hadis mulia sekali dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3289. Ini hadis mulia dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini sabda Nabi SAW kepada umat Islam. Yang paling baik dari kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang. Orang, bukan muslimin. Semua orang. Semua orang. Kita disuruh buat baik sama mereka. Semuanya orang. Tidak terkecuali. Ini luar biasa teman-teman. Coba renungi baik-baik. Bagaimana ajaran-ajaran Islam ini. Kalau kita mau rincikan ini panjang sekali. Hampir semua penjelasan tentang Islam berisikan kebaikan-kebaikan. Kalau kita rincikan bab khusus bakti sama orang tua, bagaimana suruh hormatin orang tua. Masalah menghormati orang yang lebih tua. Berbuat baik dengan tetangga walaupun orang kafir. Sampai Nabi SAW waktu di Mekah itu pernah, beliau tinggal di satu jalan di Mekah itu. Memang tempatnya orang-orang elitnya Mekah. Karena beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, adalah hadiah orang kaya Mekah, orang paling kaya di Mekah, dan Nabi SAW tinggal bersama Khadijah. Jadi sebelah rumah itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang tokoh-tokoh Mekah yang membenci Islam. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Tapi Abu Jahal sama Abu Lahab tidak, meninggal dalam keadaan kafir. Apa yang mereka lakukan setiap pagi? Mereka ambil kotoran-kotoran sampah mereka, lalu mereka taruh di depan pintu rumah Nabi SAW setiap hari. Dan mereka tidak membiarkan satu celah pun kecuali Nabi SAW menginjak kotoran itu atau memang membersihkan baru bisa lewat. Penuh kotoran. Apa yang Nabi SAW lakukan? Beliau punya power, besok bisa bayar orang, preman lah kalau kita sekarang. Gebukin tuh, lawan tuh. Beliau juga punya tokoh masyarakat, beliau juga punya suku, Bani Hashim. Ya. Yang terkenal, punya pasukan juga, punya kekuatan, punya nama di Mekah. Beliau cuma sambil membersihkan sampah itu, beliau mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Begitu luar biasanya gitu. Hindun itu adalah orang yang membelah dadanya Hamzah. Dan Nabi SAW pada saat masuk di Mekah, sempat istri Abu Sufyan mengatakan ada 10 orang yang dibunuh nih, hukum mati. Walaupun mereka bergantung pada kain kiswanya Ka'bah. Satunya Hindun. Waktu Nabi SAW lagi kumpulin wanita Mekah, mengajak mereka masuk Islam, lalu membaiat. Ya. Diambil janji setia. Sempat Nabi SAW mengatakan, di antara baiat itu, janji setia adalah mereka tidak boleh berzina, mereka tidak boleh mencuri, mereka tidak boleh membunuh anak mereka. Nah, orang Mekah dulu taunya perzinahan itu terjadi dari budak wanita. Kalau laki-laki perempuan yang bukan budak, bukan hamba saya, nggak mungkin berzina. Walaupun suaminya berzina, dia tidak akan berzina wanita itu. Begitu tradisi mereka di Mekah dulu. Waktu Nabi SAW mengatakan, ambillah janji setia kepadaku, tak boleh berzina. Hindun nyeletuk di belakang. Dia belum masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita bebas selain budak akan berzina? Orang semua balik ke arah dia. Nabi SAW lihat kira ternyata Hindun. Hindun salah satu wanita yang harus dibunuh nih. Karena dia dulu memerangi Islam luar biasa gitu. Bahkan dia menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah dan berhasil membunuhnya. Maka kata Hindun waktu dilihat oleh Nabi SAW, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu kalau dia masuk Islam dia selamat nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pembunuh paman beliau yang paling beliau cintai. Bukan cuma itu, dimutilasi. Bahkan Hindun berusaha memakan jantungnya Hamzah. Tapi tidak bisa. Nabi SAW senyum dan menerima keislamannya. Begitu Islam. Islam adalah agama yang damai, tentram. Luar biasa teman-teman sekalian.
Saya ingin menyampaikan teman-teman sekalian poin juga penting. Bahwasanya apa yang terjadi di fenomena kita sekarang ini sebenarnya sesuatu yang ada di zaman Nabi SAW tapi tidak dijadikan sebagai bagian daripada Islam. Ada kisah yang masyhur teman-teman sekalian tentang seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Apa orang ini lakukan? Orang ini datang kepada Nabi SAW waktu Nabi lagi bagi-bagi zakat. Tiba-tiba dia mengatakan, ittaqillah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah ya Muhammad. Bahasa ini dikeluarkan sama dia. Para Nabi SAW, bahasa ittaqillah ini kalau ada orang berbuat kesalahan besar, dikatakan takutlah kau sama Allah. Dan ini tidak pernah ada yang mengucapkan kata ini kepada Nabi SAW. Baru orang ini. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, man yuti'illaha idha asaitu. Aya'manunillahu ala ahli al-ardi fala ta'mununani. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan mentaati Allah kalau saya berbuat maksiat? Artinya bahasamu ini keras sekali ke saya. Ittaqillah, artinya takut kepada Allah karena buat dosa gitu. Nabi SAW mengatakan, kalau saya tidak patuh sama Allah, lalu ya, siapa yang akan taat pada Allah kalau saya bermaksiat? Apakah kata beliau SAW, Allah mempercayaiku, Allah saja mempercayaiku mengurus urusan manusia di muka bumi ini. Lalu kamu tidak percaya padaku pada saat pembagian zakat saja. Maka seorang sahabat bernama Khalid bin Walid minta izin untuk menebas leher orang ini. Dalam riwayatnya dikatakan famana'ahu. Nabi SAW melarang, jangan dibunuh. Qala, lalu beliau berkata, bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna min dhi'di hadha, sesungguhnya nanti dari tulang rusuknya orang seperti ini, au qala fi aqibi hadha, atau dari keturunannya dan nanti dia, qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, keturunan kaum kelompok orang yang baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Cuma di mulutnya saja. Tidak faham, tidak masuk dalam hati. Ayat-ayat tidak menyentuh hatinya sehingga dia bertambah keimanannya, lebih patuh pada Allah. Ada orang seperti itu. Yamrukuna minad dini yamrukuna minad dini murukas sahmi minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama cepatnya seperti cepatnya ya, melesitnya anak panah dari busurnya. Yaqtuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awthan. Mereka akan sibuk memerangi umat Islam dan mereka meninggalkan memerangi orang-orang penyembah berhala. La in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla a'ad. Kalau aku hidup menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti peperangan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih nomor 3344, Imam Muslim dalam Sahih nomor 1064, dan An-Nasai juga nomor 2578. Orang ini Dzul Khuwaisirah terulang lagi di waktu yang berbeda. Waktu Nabi SAW lagi bagi ghanimah, harta rampasan perang, masih lagi dia. Ini orang terbawa dengan was-was pikirannya sendiri. Tapi dia masuk dalam pasukan muslimin. Dia mengatakan apa? I'dil ya Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Dengan kasar, dengan keras dia mengatakan, hai Muhammad, adillah. Karena kau tidak adil. Padahal Nabi SAW lagi mengatur ghanimah, harta rampasan perang untuk dibagi secara adil sebenarnya. Orang ini was-was sendiri. Faqala wailak atau wailak. Kenapa kau ini, kata Nabi SAW. Wa man ya'dil ba'di idza lam adil. Siapa kira-kira akan adil kalau saya tidak adil? Selain sebagai utusan Allah, contoh. Faqala Umar, da'ni ya Rasulullah hatta adriba unuka hadzal munafiq.
Umar mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya. Saya hanya ingin menebas lehernya orang ini. Udah 2 kali ini menghina Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, anna hadha fi ashabi au usayhabi lahu. Orang ini dan beberapa teman-temannya, komunitasnya dia. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakihim. Mereka membaca Quran, tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Cuma di mulut, tidak faham, tidak masuk dalam hati. Tidak direnungi, tidak difikirkan ayat itu. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Begitu cepatnya anak panah keluar, seperti itu mereka keluar dari agama. Hadis ini sahih riwayatkan Bukhari dalam Sahih nomor 6933, Muslim Ibnu Majah menyebutkan nomor 172, Imam Malik dalam Muwatta'nya nomor 1412, Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 14755, 14756, 14740 dan 11475. Ini semua hadis sahih. Lalu Nabi SAW berkembang waktu orang ini meninggalnya Nabi SAW dan pikirannya terus bertambah, berjalan terus pemikirannya. Dan Nabi sudah ingatkan sebelum beliau meninggal. Saya khuruju fi akhir zamani qaumun ahdathul asnan. Akan keluar nanti di akhir zaman orang-orang yang masih muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam. Pikirannya pendek. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka akan mengucapkan perkataan-perkataan yang dianggap baik sebenarnya. Ya, ini orang kafir, bunuh. Ini gereja, bom. Seakan-akan itu perkataan baik. Mereka tidak sama-sama kita bunuh saja. Seakan-akan itu baik, padahal sebenarnya tidak. Kata Nabi SAW, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka akan ucapkan perkataan yang dianggap baik. Mereka anggap benar. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Fa idza laqitumuhu faqtuluhum. Kalau kalian temui mereka, perangi mereka itu. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Karena bagi orang yang membunuh mereka, memerangi mereka, itu akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam Sahih nomor 6930 dan Muslim dalam Sahih nomor 1066. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ada, tentu ini bahasanya panjang, ada satu hal yang perlu kita titik beratkan. Ya. Yaitu awal mula munculnya perusakan selain orang tadi Zulkhuwaisirah, berkembang terus sampai muncul juga seseorang di zaman Uthman bin Affan, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi dari Sana'a, dari Yaman. Ibunya berkulit hitam, dikatakan cirinya sebagaimana disebutkan dalam Tarikhul Umam wal Muluk, ya, di halaman 759. Dan para ahli teologi, ahli sejarah, ulama dari Salaful Ummah bersepakat bahwasanya Abdullah bin Saba seorang berdarah Yahudi, kelahiran dari Sana'a, dari Yaman, yang pura-pura masuk Islam dan berbaur dengan kaum muslimin untuk menyebarkan ideologi, pemikiran dan gagasan busuk agar mereka keluar dari agama dan pemimpin mereka, sehingga muncul permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Aksi busuknya itu mendapatkan dukungan dari kaum rendahan hingga terbentuk firqah, ya, atau kelompok-kelompok yang menjadikan pemicu utama munculnya fitnah besar yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman bin Affan secara brutal dan sadis. Ya. Ini tentu dinukil dari Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafi Musallin karya Abul Hasan al-Asy'ari di 1 halaman 49. Dan ini teman-teman sekalian dinukil oleh banyak para ulama, ya. Ide kotornya pertama kali muncul sekitar tahun 34 Hijriah yang memadukan antara pemikiran Khawarij dan Syiah. Dua kelompok ini. Sehingga dia dianggap sebagai biang fitnah dan sumber bencana oleh ahli sejarah seperti Imam At-Tabari.
Disebutkan dalam Tarikh Rusul Imam Tabari jilid 4 halaman 340 dan Wal Muluk Imam At-Tabari juga nomor atau halaman 759. Jadi ini bukan baru ini ya. Ini disebutkan Imam Tabari rahimahullah yang sudah meninggal sekian ratus tahun yang lalu. Tentang siapa orang ini. Teman-teman sekalian, dari orang ini muncul dua kelompok ekstrim langsung dalam Islam. Satu sisi Syiah, ya. Pemikiran Syiah dari Abdullah bin Saba. Dialah yang pertama menyebarkan isu di zaman Utsman bin Affan kalau Abu Bakar sama Umar karena sudah meninggal radhiyallahu anhuma mengambil khilafahnya Ali. Mengambil khilafah Ali. Ali lebih layak radhiyallahu anhu untuk menjadi itu. Ini fitnah. Sebenarnya para sahabat tidak permasalahkan. Bahkan penobatan ya Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah adalah kesepakatan muslimin dan para sahabat pada saat itu. Tapi ini orang mau memang sebarin fitnah. Oleh Utsman bin Affan diusir dari Madinah. Dia buat gemuruh. Dia ajak orang-orang Arab Badui yang baru belajar Islam. Dengan kelompok dia memang ingin memerangi Islam. Sampai terkumpul sekian banyak orang. Sekian ratus bahkan ribuan orang. Masuk ke Madinah. Lalu mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Karena idenya dia ingin memang tersebar. Dan berhasil dia memicu itu. Sampai akhirnya. Ringkas cerita. Mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan. Lalu kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib dia masuk lagi. Lalu dia mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengambil khilafahnya Ali. Ali bilang saya nggak pernah bilang itu. Kalau kau tidak taubat, saya akan bunuh kamu. Dia mengatakan kalau kau bunuh saya, kau adalah Tuhan. Dia lebih sebarkan lagi isu yang lebih berbahaya. Mengatakan Ali ya, adalah Tuhan. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Fitnahnya luar biasa gitu. Dinukil oleh Imam Asy-Syahrastani di jilid 1 halaman 177 dalam buku beliau Al-Milal wan Nihal. Ya. Beliau mengatakan Abdullah bin Saba pernah berkata kepada Ali, engkau adalah Tuhan. Sehingga beliau membuangnya ke daerah Madian. Para loyalisnya menganggap bahwa Abdullah bin Saba berdarah Yahudi dan berkeyakinan bahwa Ali mendapatkan wasiat khusus dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana Yusha bin Nun mendapat wasiat khusus dari Nabi Musa. Dialah orang pertama yang mengulirkan isu bahwa Ali sosok imam yang maksum, yang tidak ada dosanya. Dari idenya muncullah berbagai macam firqah ekstrim yang mengklaim bahwa Ali tidak terbunuh dan belum mati. Ini dinukil oleh Imam Asy-Syahrastani rahimahullah. Nah setelah itu teman-teman sekalian, jadi sudah ada kelompok nih. Kelompok yang keluar dari pemerintah resmi Utsman bin Affan dikenal dengan Khawarij sebenarnya gitu kan. Karena mereka memerangi pemerintahan yang resmi tanpa ada sebab memberontak. Sementara ide Syiah bahwasanya Ali lebih layak jadi khalifah. Akhirnya mereka sampai mengangkat Ali sebagai imam maksum dan seterusnya. Bahkan berkembang lebih jauh sekarang Syiah banyak mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan kalau mereka dikafirkan dari mana kita ambil sumber agama ini? Maka berkembanglah dua pemikiran yang ekstrim ini. Pada saat terjadi peperangan ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka damai akhirnya. Tapi kelompok Abdullah bin Saba menyelip di pasukan ini. Kemudian melempar anak panah dari pasukan Ali bin Abi Thalib ke pasukan Muawiyah. Dan dari pasukan Muawiyah dilempar panah ke pasukannya Ali. Maka terjadi peperangan pada saat itu. Akhirnya oleh Ali diberhentikan itu. Tidak boleh ada peperangan lagi. Darah muslimin sudah tumpah. Muawiyah pun setuju. Muawiyah datang ke Siffin bukan untuk perang. Tapi untuk meminta kepada Ali, tolong tangkap pembunuhnya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah khalifah, dibunuh. Kalau enggak akan menjadi sebuah tradisi untuk membunuh khalifah yang dianggap tidak cocok dengan mereka. Padahal Utsman bin Affan seorang sahabat yang jamin masuk surga. Baru Anda dibayat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya harus dibayat dulu baru kemudian saya bisa tangkap pembunuhnya. Seperti itu kurang lebih. Anda bisa baca buku-buku sejarah.
Tapi karena fitnah Abdullah bin Sabah dan teman-temannya terjadi peperangan, nah Ali bin Abi Thalib memberhentikan. Lalu Muawiyah pun pulang ke negeri Syam dengan membaiat Ali, selesai. Muslimin tenang. Kelompok ini keluar. Kelihatan pada saat itu. Kelompoknya Abdullah bin Sabah ini. Mereka mengatakan dikenal dengan tahkim. Hai Ali, kau tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Harusnya Muawiyah itu fi'a bughat. Kelompok yang bughat, yang memberontak, harus dibunuh. Kata Ali, ini bukan bagian daripada Islam. Mereka sudah menerima, membayar, selesai. Tidak boleh ditumpahkan darah muslimin. Akhirnya mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Luar biasanya. Mereka memerangi Ali. Sepanjang perjalanan mereka menuju ke Irak dan Iran sekarang, mereka membunuh muslimin. Lalu Ali bin Abi Thalib mengejar mereka. Bahkan sempat mengutus kepada mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendakwahi mereka. Ada di antara mereka yang taubat, yang tidak mau diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu, dan akhirnya Ali pun berhasil membunuh mereka, memerangi mereka. Dalam buku-buku sejarah dia bisa baca, cukup banyak sekali sebenarnya buku-buku yang menjelaskan masalah ini. Banyak sekali yang menjelaskan masalah ini. Tapi ini karena waktu saya tidak mungkin ceritakan semuanya. Tapi jelas seperti itu awal ceritanya. Jadi sebenarnya dua pemikiran yang banyak orang pikir ini adalah dua pikiran yang berbeda. Ini tidak, sebenarnya dari sumber yang sama. Memang mau mengacaukan umat Islam. Pemikiran Khawarij dan pemikiran ya, Syiah. Dan ini teman-teman pemikiran yang terus berkembang. Terus berkembang. Yang membunuh Ali bin Thalib dari kelompok Khawarij. Dan dia merasa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Pada saat dia dihukum mati, dia mengatakan, potonglah kulitku perlahan-lahan karena aku ingin menikmati jihad di jalan Allah. Dia mengatakan dia jihad membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini sudah ngawur gitu. Nah seperti itu gambaran sebagian orang sekarang yang cenderung dengan pemikiran Khawarij ini. Mereka seperti itu. Dan Nabi SAW mengingatkan tentang masalah Khawarij ini. Al-Khawarij qawmu su'in la a'lamu fil ardi qawman syarra minhum. Mohon maaf, ini perkataan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, Khawarij adalah kaum yang paling buruk dan aku tidak pernah mengenal kaum yang lebih buruk daripada mereka. Dan Imam Ahmad mengatakan, ini dinukil dari kitab As-Sunnah ya, Imam Al-Khallal di jilid 1 halaman 145. Dan Imam Ahmad mengatakan hadis tentang Khawarij telah sahih dari Nabi SAW dan memiliki 10 jalur riwayat. Bahkan Ibnu Taimiyah menuturkan bahwa Imam Muslim dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis-hadis serupa yang sanadnya sahih di dalam kedua sahih mereka. Di antara ciri Khawarij adalah mereka memberontak dan keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, bersikap melampaui batas dan berlebihan, sering bertindak ngawur, anarkis, ya, dan segala macam, ya, provokatif. Ya. Dan yang paling unik itu mereka menganggap kematian mereka di jalan Allah padahal membunuh diri. Membom di Bali beberapa waktu lalu dengan alasan ini bom orang kafir. Padahal mereka orang kafir masuk dengan resmi di pemerintah kita. Mereka buat dosa ya sudah, yang izinkan masuk yang tanggung dosanya. Tapi tidak pernah ada perintah kita disuruh bunuh mereka. Ya. Berapa kali terjadi di zaman Nabi SAW orang-orang kafir melakukan perbuatan kemaksiatan. Nabi SAW tidak langsung main perangin saja. Gitu. Ada adab-adab dan ada caranya. Gak boleh sembarangan. Bom di negara-negara kaum muslimin buat kekacauan. Sehingga akhirnya mulailah dengan ciri-ciri mereka, ciri-ciri orang yang Islam yang benar, sekarang jenggotan, sunnah Nabi SAW jenggot. Orang yang tidak isbal celananya, karena sunnah Nabi SAW melarang untuk isbal laki-laki. Perempuan yang berjilbab besar atau cadar, karena Islam menyuruh itu. Buka mata hai muslimin, ini simbol-simbol sunnah Nabi SAW yang dijadikan sebagai ciri. Dan ditunggang oleh sebagian orang untuk memburuk-burukkan Islam. Ini ngawur ini. Bahkan kata Nabi SAW, Al-Khawariju kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjingnya penghuni neraka. Ya. Hadis ini
Hadis yang dinukil oleh sebagian ulama diambil dari buku Tahqiq. Hadis yang sahih riwayat Ahmad. Ya. Riwayat Ahmad dalam Musnad jilid 4 halaman 355, Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya nomor 1973, Ibnu Majah dalam Muqaddimah Sunannya nomor 173, dan juga Ad-Darimi atau Ibnu Abi Asim dalam Sunnahnya nomor 904, Al-Haytham dalam Majma' Zawaidnya di nomor 10.429, dan Syalbani menyatakan hadis ini sahih dalam Zilalul Jannah nomor 904. Jadi mereka bahaya sekali. Ideologi-ideologi yang aneh yang mereka kembangkan lalu menisbatkannya kepada kaum muslimin. Ya. Mereka hanya tahu jihad itu harus perang umat Islam, harus perang orang kafir dan harus bunuh. Mereka lupa dengan hadis-hadis Nabi SAW seperti hadis sahih riwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya di jilid 13 halaman 124. Kata Nabi SAW, jahidul musyrikina bi alsinatikum wa anfusikum wa amwalikum wa aidikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan lisan kalian. Tegakkan hujjah. Sampaikan kepada mereka tentang Islam dengan lisan. Atau dengan diri kalian, harta kalian dan tangan kalian. Jadi bukan cuma jihad saja dengan pedang. Makanya pasukan muslimin kalau masuk di kancah perang, mereka menawarkan dulu Islam. Kalau ditolak baru kemudian jizyah upeti. Kalau ditolak baru terjadi peperangan. Dan ini terjadi teman-teman di kancah peperangan. Di kancah peperangan. Bukan di sembarangan tempat teman-teman sekalian. Bukan sembarangan tempat. Jadi ini ada peraturan-peraturan dalam Islam. Gak boleh sembarangan. Bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, mereka boleh punya pasar, mereka punya benteng, bahkan mereka punya pasukan militer di Madinah pada saat itu. Nabi SAW buat kesepakatan akad sama mereka untuk menjaga Madinah sama-sama. Selama mereka tidak berkhianat, mereka tinggal di Madinah. Dan dari 3 suku Yahudi ini begitu adilnya Nabi SAW pada saat suku yang pertama buat masalah yaitu suku Qainuqa. Karena di pasar mereka ada satu wanita muslim datang mau belanja di satu toko orang Yahudi, lalu orang Yahudi ini mengolok-olok supaya menggoda muslim itu untuk membuka cadarnya, membuka jilbabnya. Tapi karena ditolak, dicantolkan besi tajam di pakaiannya pada saat berdiri sobek bajunya, dari terbuka auratnya. Maka mereka tertawakan itu. Ada satu muslim lewat, menghunuskan pedangnya lalu membunuh si pemilik toko tadi. Maka orang Yahudi di pasar keroyokin si muslim sampai mati terbunuh. Si perempuan ini muslim ini pergi ke masjid melaporkan kepada Nabi SAW. Saya dilakukan perlakuan seperti ini. Nabi SAW bentuk pasukan mengepung Qainuqa, hanya meminta siapa yang bunuh muslim di pasar itu tangkap. Serahkan kepada kami. Karena mereka tidak mau, mereka malah sombong, mereka teriakkan syiar-syiar mereka. Apa kau kira kami takut, hai Muhammad? Sampai Nabi SAW mengepung mereka dan hanya mereka diusir dari Madinah pergi ke Khaybar. Tapi adilnya Nabi SAW, Nabi enggak pukul rata semua Yahudi. Masih ada Nadir, masih ada Quraidah. Ya. Suku Nadir beberapa bulan setelah itu, dan Allah sebutkan dalam surah Al-Hashr, mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Ada seorang muslim membunuh satu orang non-muslim, jauh dari Madinah. Lalu Nabi SAW ingin bayar dianya, dendanya. Nah yang dekat sama suku itu adalah suku Nadir. Nabi SAW sendiri datang ke suku Nadir ingin bertemu dan ingin menitipkan dia untuk dibayarkan ke sana. Waktu Nabi SAW lagi nunggu pemimpin mereka datang, Nabi SAW dulu dibawa sebuah rumah bersandar. Orang-orang Yahudi Nadir bilang apa? Tidak ada kesempatan membunuh Muhammad seperti sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu. Bunuh dia. Ada satu orang mengatakan saya. Lalu datang wahyu kepada Nabi SAW mengatakan bahwasanya Jibril menyampaikan di atas rumah itu ada orang Yahudi mau bunuh kamu dengan batu. Nabi SAW berdiri lalu pergi. Tanpa bicara dengan Abu Bakar, Umar, ada di situ bersama beliau radhiyallahu anhu majma'in dengan beberapa sahabat. Karena lama menunggu mereka bingung. Nabi SAW tidak kembali nih, kemana? Mereka pulang. Kaget pasti tiba di masjid Nabi SAW sudah bentuk pasukan. Kenapa ya Rasulullah? Tadi begini kejadiannya.
Maka dikepunglah benteng Nadir, bukan langsung diperangi ya. Diminta itu yang di atas rumah yang mau membunuh, yang melempar batu tadi. Mereka tidak mau beri, mereka sombong, mereka angkat lagi, sebarkan lagi teriakkan ya. Syiar-syiar mereka, apa kau pikir kami takut hai Muhammad? Kami akan memerangimu, kami akan melawanmu dan seterusnya. Sampai Nabi SAW kepung mereka, Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka, mereka tinggalkan. Akhirnya Madinah dikepung. Mereka ke Khaybar. Tapi adil Nabi SAW, Nabi tidak usir juga Quraidah sampai Quraidah berkhianat di perang Khandaq. Begitu muamalahnya Nabi SAW sama orang kafir yang tidak buat masalah, tidak boleh diganggu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, orang kafir di bawah kesepakatan damai dengan muslimin, maka tidak akan mencium bau surga. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ma'ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang mengganggu dhimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Tidak boleh sembarangan kita mengganggu orang muslim di Indonesia. Negara yang masih aman, alhamdulillah, nggak boleh. Pemahaman yang keliru. Maka harus kembali ke jalan yang benar, teman-teman sekalian. Dengarkan sebagai penutup sabda Nabi SAW, hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih nomor 39, Imam Nasai dalam Sunan nomor 5034, dan Ibn Hibban dalam Sahih nomor 352. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Mudah, yang halal, yang diperintahkan mudah, bisa difahami dan mudah diamalkan. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war raihati wa syai'in minad duljah. Kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang berlebihan dalam menjalankan agama ini kecuali ia akan memberatkan dirinya sendiri. Tepatilah kebenaran, selalu jujur maksudnya. Kemudian saling berdekatanlah, saling menyebarkan berita gembira, dan maksimalkan waktu pagi dan sore hari kalian untuk memudahkan perjalanan kalian, maksudnya menuju ke akhirat. Begitu agama Islam, agama yang indah, agama yang mudah, ya. Dan setiap orang yang melakukan satu perbuatan yang salah, teman-teman sekalian, bukan berarti simbol daripada Islam. Ini harus diperhatikan baik-baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Allahu a'lam.